Hari terus berganti hingga tak terasa kini anak-anak Santi dan Calvin sudah beranjak remaja. Andi si putra bungsu sudah berusia 25 tahun. Rai juga sudah 20 tahun dan Santi kembali dipercaya untuk mengandung buah hati mereka yang ketiga. Anak itu berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Florencia yang kini sudah menginjak usia 17 tahun. Santi yang sebenarnya masih ingin memiliki satu atau dua anak lagi terpaksa harus menerima keputusan sang suami untuk tak kembali mengandung. Saat melahirkan Flo menjadi hal yang membuat Calvin merasa trauma. Kalau pada persalinan Andi dan Rai, Santi masih baik-baik saja dan bisa melahirkan dengan normal. Tapi tak pada kehamilan Flo, Santi harus menjalani operasi sesar dan tak sadarkan diri karena pendarahan yang dia alami sehingga membuat seluruh keluarga terutama Calvin begitu sangat khawatir. Kita jadi jemput kakak di bandara kan bunda? Tanya Flo saat mendudukkan bobot tubuhnya di kursi ruang makan. Duduk bersebelahan dengan bunda tersayangnya. Iya, tapi nggak jadi sekarang deh. Jawab Santi. Lah, kok? Tanya Flo yang bingung akan jawaban dari bundanya. Jadwal penerbangan kakak ditunda beberapa jam. Jadi baru nanti sore sampainya, Dek. Sahut Santi yang membuat Flo jadi tak seceria tadi. Kok kakak nggak ada bilang apa-apa sama aku, Bun? Lirik Flo dengan wajah yang cemberut. Karena Flo nggak penting deh. Sahut Rai tiba-tiba. Pemuda yang masih mengenyam pendidikan di perguruan tinggi itu langsung menyahut perkataan Flo saat mendengar pembicaraan dua wanita kesayangannya. Ih abang, kata Flo dengan kesal. Bunda abangnya tuh. Kata Flo mengadu pada bundanya dengan tangan menunjukkan ke arah Rai berada. Shh, anak bunda gak boleh nunjuk-nunjuk gitu Gak sopan apalagi sama yang lebih tua. Tegur Santi dengan tangan menyentuh lengan Flo agar putrinya menurunkan tangannya. Abang jangan goda adiknya dong, kata Santi yang juga menegur Rai. Jadi adik dan tak ada yang merasa kalau sayangnya Santi lebih berat sebelah. Ada apa ribut-ribut? Tanya Calvin yang baru saja keluar dari ruang kerjanya. Ada sesuatu yang perlu dilihat dari laptop miliknya saat Nick menghubunginya pagi ini. Pria yang sudah tak lagi muda itu semakin bertambah usianya, justru semakin terlihat matang, tampang dan berkarisma. Ayah, abang tuh nakal, adu Flo dengan memegang lengan kekar sang ayah. Begitu mendengar suara ayahnya, Flo langsung berlari menuju pria yang menjadi sosok cinta pertamanya. Dasar anak kecil, sukanya ngadu, ejek Rai. Kalau masih mau ribut, ayah dan bunda tunggu sampai kalian selesai baru kita sarapan. Kata Calvin dengan tegas yang membuat Rai juga Flo langsung terdiam. Maafkan gak? Kata Calvin. Flo dan Rai langsung sama-sama menundukkan tangan kanan mereka untuk saling bersalaman. Maaf, ucap Flo yang lebih dulu karena merasa dirinya lebih muda. Abang juga minta maaf, ucap Rai setelahnya. Sekarang duduk dan makan, perintah Calvin yang tak bisa diganggu gugat. Calvin kemudian duduk di kursi yang merupakan tempat duduk untuk kepala keluarga. Mereka pun kemudian memulai sarapan pagi bersama dengan tenang tanpa sepatah kata lagi yang keluar dari mulut mereka yang ada di sana. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Sudah waktunya untuk Santi ditemani oleh Calvin yang sengaja pulang lebih awal buat menjemput putra sulungnya di bandara. Andi menempuh pendidikan MBA-nya di luar negeri. Bukannya di negeri sendiri tak bagus, cuman Andi ingin menambah pengalaman saja, berbaur dengan lebih banyak orang dari berbagai negara, dengan berbagai karakter serta kebiasaan. Dia juga ingin mendapatkan lebih banyak pengalaman, ingin juga belajar mandiri saat sendiri di negeri orang. Langkah kaki Andi semakin cepat dan bertambah lebar kala melihat dua orang yang begitu familiar untuknya yang duduk di sebuah kursi tunggu yang ada di bandara. Bahkan senyum pemuda itu pun semakin mengembang saat jarak mereka sudah semakin dekat.
"Bunda, panggil Andi," sehingga membuat Santi yang tadinya duduk berbincang dengan Calvin jadi berdiri dari duduknya. Krek, Andi langsung memeluk TBH wanita istimewanya. Mendekapnya lebih erat, seolah sedang menyalurkan rasa rindu yang dirasakannya selama jauh dari keluarga. "Kangen sama Bunda," lirih Andi. "Bunda lebih kangen sama kakak," sahut Santi dengan tangan mengelus punggung sang putra. Begitu sudah sedikit tenang, Andi beralih memeluk TBH Calvin. "Rai sama Flo mana Bunda?" tanya Andi begitu menyadari jika tak ada kedua adiknya di sana. "Rai ada kelas sampai sore," katanya. "Sedangkan Flo juga masih ada di sekolah. Biasalah, namanya juga sebentar lagi mau menyambut hari kemerdekaan. Jadi banyak acara yang disusun untuk memeriahkan di sekolah," jawab Santi. Ketiganya langsung melangkah keluar bandara untuk pulang ke rumah. Flo dan Ray yang sudah pulang ke rumah memutuskan untuk duduk di teras depan guna menyambut kedatangan kakak yang sudah sangat mereka rindukan. Keduanya langsung berdiri saat matanya melihat ke arah gerbang yang terbuka dan menampilkan mobil yang sangat mereka kenali. Mobil yang biasa digunakan sang ayah, Brad. Flo dan Ray langsung lari saat melihat sosok yang baru saja keluar dari dalam mobil. Keduanya langsung memeluk TBH Andi secara bersama-sama. "Kangen kakak," kata Ray juga Flo. "Kakak juga kangen sama kedua adik kakak ini," ucap Andi. "Ayo masuk, kangen-kangenannya dalam saja," kata Santi karena melihat hari sudah mulai gelap. "Kak, oleh-oleh aku mana?" tanya Flo. Begitu sampai di ruang keluarga. "Semua yang Flo minta dibeliin kan kak?" tanyanya pada pria yang terlihat seperti fotokopian ayah mereka. Baik sifat, rupa, tinggi bahkan juga kepandaiannya. Flo tegur Santi. "Tuh nih bocil, bukannya biarin kakak duduk atau istirahat dulu, malah langsung nodong oleh-oleh," sahut Rai. "Biarin aja, wek," kata Flo yang sudah melepas pelukannya pada sang kakak. "Mandi dan istirahat dulu kak, nanti bunda panggil saat makan malam," kata Santi pada Andi yang pasti lelah selama di perjalanan. "Kalian berdua juga baru dari luar seharian kan?" katanya yang beralih menatap kedua anaknya yang lain. "Iya bunda," jawab ketiga anak Calvin dan Santi. "Flo ke kamar dulu ya bunda sayang," pamit Flo mengecup pipi sang bunda. Tak lupa pula memeluk tubuh sang ayah. Kedua anak lelaki Santi pun juga berkaitan pada ayah dan ibunya untuk ke kamar mereka masing-masing. "Ayo kita juga ke kamar sayang," ajak Calvin pada sang istri. "Aku butuh charger energiku yang sudah semakin menipis," sambungnya dengan mata yang mengerling sehingga membuat Santi langsung memukul pelan dengan sang suami. Walaupun anak-anak sudah besar dan umur mereka sudah tak muda lagi, tak mengurangi stamina Calvin untuk urusan yang satu itu. Sehingga kadang sampai membuat Santi kewalahan dan berakhir istirahat di kamar lebih lama. Sarapan pagi ini semakin lengkap dengan kehadiran Andi di rumah. Dengan begitu semangat Santi menyiapkan sarapan untuk anak dan suaminya. Apalagi untuk Andi yang baru pulang dari menempuh pendidikannya. Krep, semangat banget sampai pagi-pagi buta sudah ninggalin suaminya tidur sendirian di kamar. Bisik Calvin, tepat di sebelah telinga Santi. Pria itu memeluk tubuh sang istri dari belakang, yang tentu saja membuat Santi kaget. Namun tak berlangsung lama, karena dia sudah begitu hafal dengan aroma TBH sang suami. Santi tersenyum geli mendengar seruan protes dari sang suami. Kalau orang di luaran sana pasti tak akan ada yang percaya jika seorang Calvin Andero yang begitu tegas, dingin dan disegani di dunia bisnis bersikap semanja ini pada istrinya. "Manja banget si suami tampan aku ini," kata Santi sambil menolehkan wajahnya tepat di mana kepala Calvin berada. Hal itu tentu saja tak disia-siakan oleh Calvin. Sebelah tangannya bergerak dengan cepat untuk menahan kepala sang istri.
agar bisa BBR manis Santi yang seolah menjadi candu untuknya. Santi mencubit tangan Calvin yang ada di perutnya sehingga membuat Calvin langsung melepaskan CIMAN mereka. Untuk saja, tadi tangan Santi langsung refleks mematikan kompor. Kalau tidak, pasti makanan yang sedang dia olah akan gosong dan tak layak makan. Kebiasaan mau bikin aku mau proses Santi yang kehabisan nafas karena ulah kemal. Perkataan Santi langsung terpotong. Mereka karena kembali oleh Calvin. Hanya kecupan singkat. Cup, maaf sayang, ucap Calvin. Salahin BBR kamu. Ini kenapa bisa begitu manis? Sehingga membuatku ketagihan untuk melahapnya lagi dan lagi. Kata Calvin. Manis banget sih suami aku. Pagi-pagi sudah ngegombal aja. Sahut Calvin. Kok gombal sih? Benaran lo yang? Kata Calvin yang tak terima karena dibilang menggombal oleh istrinya. Iyain aja deh biar senang, sahut Santi. Mas, awas, aku mau lanjutin masak lo ini. Kata Santi pada Calvin yang masih setia memeluk TBH-nya sehingga membuatnya begitu susah untuk bergerak. Tahu sendiri perbedaan tubuh Calvin dan Santi. TBH Santi akan tenggelam tak terlihat jika dilihat dari belakang karena tertutup oleh badan tinggi tegap dan kekar milik Calvin. Para ART pun ada satupun berada di area dapur. Begitu melihat tuannya memasuki dapur, atau mereka akan merasa iri melihat keromantisan tuan dan nyonyanya. Aku tunggu di kamar 20 menit lagi. Kalau enggak, jangan salahin aku untuk turun dan gendong kamu ke kamar kita. Kata Calvin memberi peringatan pada istrinya. Loh, kok gitu? Aku belum selesai loh, ini masaknya mas. Protes ibu 3 anak itu. Terserah, pilihan ada di tangan kamu sayang. Ucap Calvin yang langsung mengecup pipi Calvin dan meninggalkan wanita itu di dapur. Santi hanya bisa mengesahkan nafasnya dengan kasar kalau sang suami sudah tak berada di sana. Satu persatu RT kembali masuk ke dapur kalau melihat sang tuan sudah berjalan menuju ke lantai atas. Mereka kembali membantu sang nyonya untuk menyiapkan sarapan. Mata Santi melirik sebentar ke arah jam yang berada di tembok dapur. Dirinya buru-buru mencuci kedua tangannya. Ketika jarum jam sudah menunjukkan hampir 20 menit setelah Calvin berlalu dari sana. Bi, tolong ini lanjutin ya. Ini tinggal nunggu matang dan ditata di meja makan. Pinta Santi pada Bi Ina dan yang lainnya. Oh iya Bi, jangan lupa yang itu buat bekal flu. Rai juga tuan. Tolong ditata di kotak bekal masing-masing ya. Sambungnya dengan menunjuk beberapa menu yang sudah dipisah. Baik Nyonya, jawab Bi Ina dan yang lainnya. Baru juga masuk ke dalam kamar, Santi sudah dikejutkan dengan Calvin yang langsung mengeksekusinya. Entah kenapa pria itu pagi ini begitu sangat menginginkan sang istri. Padahal, semalam tak hanya cukup satu kali mereka melakukannya. Mungkin karena faktor cuaca pagi ini yang begitu sangat mendukung. Gerimis sudah turun dari dini hari tadi, sehingga membuat udara menjadi terasa lebih dingin. Seorang Calvin Andero tak akan PUS jika hanya menggempur sang istri satu kali. Sehingga tak jarang Santi melayangkan protes karena merasa sudah tak sanggup untuk melakukannya lagi. Calvin mengecup sekilas kening Santi yang tak sudah terlelap sebelum dirinya beranjak dari RNJG. Sebenarnya masih ingin berlama-lama untuk berada satu RNJG dengan MTBH wanitanya. Namun mau bagaimana lagi? Dia harus pergi untuk bekerja karena ada pertemuan penting dengan klien yang tak bisa untuk diwakilkan. Tapi sebelum membersihkan tembaknya sendiri, Calvin kembali ke RNJG dengan membawa satu baskom air hangat dan juga handuk kecil untuk menyekat tubuh Santi agar wanita itu tidur lebih nyaman. Tak lupa pula dirinya membersihkan area favoritnya yang selalu memberinya KNKMTAN serta membuatnya cat GIHN. Saking lelahnya, Santi sampai tak merespon apa-apa ketika Calvin membersihkan tembak serta memakaikan pakaiannya.
Dia tak ingin jika ada orang lain yang melihat tiba sang istri, walaupun itu anak-anaknya sendiri. Padahal, tak akan ada yang berani masuk ke dalam kamar utama tanpa izin dari sang pemilik. Bunda mana ya? Tanya Flo saat melihat sang ayah. Hanya turun seorang diri. Bunda ada di kamar, masih tidur. Jawab Calvin sambil menundukkan bokongnya di kursi. Bunda sakit ya? Tanya Andi yang terlihat khawatir dengan kesehatan sang bunda. Reaksi yang sama pun terjadi pada Reinhard dan Florencia. Enggak, cuma kecapekan aja, sahut Calvin. Cepat mulai sarapan kalian, biar nggak telat ke kampus. Titah Calvin pada anak-anaknya. Andi, Reinhard, dan Florencia langsung menurut apa kata sang ayah tanpa ada satupun yang membantah. Ini masakan bunda kan? Tanya Flo begitu satu suap soto ayam masuk ke dalam mulutnya. Mereka tahu betul cita rasa masakan bundanya. Iya kan Big? Tanyanya pada Bi Ina yang ada di sana. Iya, benar Nah. Tadi memang Nyonya yang memasak ini semua. Jawab Bi Ina. Tap. Flo, tegur Calvin memotong perkataan anak perempuannya. Kala Flo masih ingin berbicara. Calvin dan Santi memang menerapkan untuk tidak mengobrol saat makan. Benar, jika mengobrol sambil makan bisa mengakrabkan dan menghangatkan suasana. Namun hal itu juga berbahaya sebab besar kemungkinan akan membuat tersedak. Maaf ayah, lirih Flu yang menyadari kesalahannya. Lanjutkan makannya, kata Calvin. Semuanya kembali makan dengan suasana hening. Tak ada suara kecuali suara dentingan sendok dan garpu yang beradu dengan mangkok. Bi, tolong siapkan makanan untuk Nyonya, kata Calvin begitu selesai makan. Kuahnya dipisah dan ditaruh dalam termos saja biar tetap panas jika nanti Nyonya ingin memakannya. Sambungnya lagi dengan memberitahu secara detail. Begitu selesai, Calvin mengambil alih nampan yang dibawa Bi Ina untuk dibawanya sendiri menuju ke kamar utama. Meletakkan secara hati-hati di atas meja agar suaranya tak mengganggu sang istri yang masih setia tertidur. Cep, aku berangkat ke kantor dulu ya sayang. Maaf, sudah membuatmu lelah dan terima kasih untuk semua yang kamu berikan untuk aku dan keluarga kita. Ucap Calvin dari lubuk hatinya yang terdalam, yang terdengar begitu sangat tulus. Calvin yang berangkat saat istrinya tertidur, tak lupa menitipkan pesan pada Emma jika sampai jam 8:30 Santi tak juga bangun. Maka Calvin meminta Emma agar membangunkan sang nyonya untuk sarapan.